Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dalam program diskusi Sekolah Sabat. Dan kita sudah masuk ke triwulan yang baru dengan topik dan judul yang berbeda tentunya, yaitu Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan kita sudah masuk ke pelajaran kedua di pekan ini dengan judul Perjanjian Utama. Tapi saya tidak sendiri tentunya pada saat ini. Saya telah ditemani dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik Pendeta, kita masuk di pekan kedua ini dengan perjanjian utama. Bagaimana pekan kemarin kita telah belajar tentang penciptaan dan berhenti di saat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang kita akan melihat lagi, atau sebenarnya kalau mau dilihat dari judulnya ini berkaitan dengan tema besar kita ya Pendeta di triwulan ini. Mungkin Pendeta bisa langsung mengawali sahabat. Baik, Bella dan pemirsa, pelajaran kedua ini penulis menekankan di alinea pertama ini, pekan ini adalah ringkasan singkat dari keseluruhan triwulan. Artinya apa yang kita pelajari di pelajaran kedua ini itu menggambarkan apa yang akan dibahas di sabat ketiga sampai sabat yang ke-12. Nah, itu diawali dari kejatuhan manusia ke dalam apa? Ke dalam dosa, seperti yang saya katakan di pelajaran pertama. Ada apa kan itu judulnya kan? Apa sih judulnya? Apa yang telah terjadi. Nah, yang telah terjadi itu adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelumnya manusia belum jatuh ke dalam dosa dalam keadaan yang baik. Nah, pertanyaan itulah yang mengawali pembahasan kita dalam waktu satu triwulan ini, satu triwulan ke depan. Apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau Bella ingat ada satu kalimat yang menarik yang saya garis bawahi di pelajaran yang pertama. Kalau Allah tidak bertindak sesuatu, maka manusia itu akan mati selama-lamanya, akan binasa selama. Kalau Bella ingat statement itu saya tekankan. Jadi Pelajaran pertama, inilah tindakan yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia. Allah memberikan janji kepada siapa? Kepada manusia itu. Nanti kita akan pelajari unsur-unsur perjanjian itu apa sih. Nah, yang perlu kita ingat di pelajaran sabat petang ini adalah bahwa janji itu inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Lalu kalau janji itu tidak dipenuhi oleh yang membuat inisiatif, tentu pihak yang menerima janji itu akan rugi. Ya akan tidak merasakan nikmatnya sebuah perjanjian. Itu kira-kira Bella di sabat petang. Oh ya, saya tambahkan sebelum di closing. Nah, perjanjian itu kita bisa ingat di zaman Nuh, Abraham, lalu Sinai, lalu perjanjian baru sekarang itu nanti akan dibicara di buku Yeremia. Lalu Allah berjanji kepada Abraham itu untuk apa? Lalu Allah berjanji kepada Nuh pertama itu dengan bagaimana? Lalu kepada Abraham dengan bagaimana? Lalu janji Allah di Sinai dalam arti Musa itu bagaimana? Lalu janji dalam perjanjian baru di dalam buku Yeremia nanti kita akan buka sedikit demi sedikit. Baik Pendeta, jadi memang di triwulan ini kita memang berfokus perjanjian-perjanjian yang Allah buatkan untuk manusia. Dan kalau kita pindah ke hari Minggu dengan judul dasar-dasar perjanjian, sangat menarik di sini kalau kita melihat dari judulnya. Dari perjanjian pun ada dasar-dasarnya. Seperti apa maksud dari dasar-dasar perjanjian ini? Ya, dasar-dasar perjanjian itu kan ada beberapa hal yang harus dipenuhi kriteria untuk mengesahkan janji itu. Perjanjian itu kan perjanjian antara kedua belah pihak, si A dengan si B. Betul. Lalu diaplikasikan dalam pelajaran sahabat kita perjanjian antara Allah dan manusia.
lalu ada yang menginisiasi perjanjian itu, lalu apa saja isi-isi perjanjian itu, lalu apa yang diharapkan dari kelompok, dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu kira-kira dasar-dasar dalam perjanjian. Oke. Saya akan bacakan saja di pelajaran kita di 4 April. Ya. Kata Ibrani yang diterjemahkan perjanjian yang muncul sekitar 287 kali dalam perjanjian lama adalah berit. Kata itu dapat diterjemahkan juga wasiat atau surat wasiat. Asal mula kata ini tidak jelas, tetapi telah berarti mengikat dua pihak bersama-sama. Itulah arti daripada apa? Perjanjian. Akan tetapi kata itu digunakan untuk beragam jenis ikatan. Seperti saya katakan tadi kan, apakah antara manusia dengan manusia atau antara manusia dengan Allah. Tadi saya sudah katakan itu. Kata tersebut biasa digunakan di mana dua pihak adalah manusia dan secara khusus digunakan secara rohani untuk perjanjian antara Allah dan manusia. Penggunaan secara rohani itu sepenuhnya adalah sebuah metafora yang didasarkan atas penggunaan biasa tetapi memiliki konteks hubungan yang lebih dalam. Hanya perjanjian yang biasa itu sebetulnya, tapi ya hubungannya itu ya apa? Makna daripada perjanjian itu maksudnya lebih dalam. Di sini ada beberapa hal tentang perjanjian. Seperti perjanjian perkawinan, perjanjian kitab suci berarti sebuah hubungan dan sebuah persetujuan. Sebagai satu persetujuan, perjanjian kitab suci itu berisi 3 unsur dasar ini. Apa? Allah meneguhkan janji-janji perjanjian itu dengan satu sumpah. Ada ayat-ayatnya. Lalu kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam 10 hukum. Saya katakan tadi, apa yang diharapkan dari kedua belah pihak mencikapi perjanjian itu. Tentu ada penurutan kan gitu. Lalu yang ketiga, cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan rencana apa? Rencana keselamatan. Jadi itulah unsur-unsur daripada perjanjian, baik itu manusia dengan manusia dan juga manusia dengan siapa? Dengan Allah. Intinya di sana ada janji-janji, bersumpah seperti ayat inti itu kan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kalau menurut, kamu akan menjadi harta kesayangan. Kalau tidak, ya tentu kamu tidak menjadi apa? Harta kesayanganku. Lalu yang berikutnya sebelum kita pindah ke hari Senin, di bagian alinea berikutnya, berkat-berkat perjanjian itu dapat dipertahankan dan dengan demikian pertumbuhan rohani, memulihkan citra Allah dalam kehidupan dapat terus berlangsung bahkan jika manusia gagal mempertahankan nasib akhir mereka dalam persetujuan itu. Artinya, kalaupun manusia itu gagal, tapi karena ini adalah inisiatif Tuhan, proses menuju hal baik itu tetap berlangsung. Janjinya tetap ada. Janjinya tetap ada, tidak dibatalkan gitu, tidak dibatalkan karena walaupun orang itu tidak menurut, tidak membatalkan janji ini kepada kelompok yang lain. Orang itu saja yang tidak menurut, tapi janji itu tetap berlaku kepada kelompok orang lain yang masih menurut sesuai dengan perjanjian. Kira-kira itu, Bella. Itulah yang menjadi perbedaan pendeta ya, mempunyai perjanjian dengan Allah. Kalau Allah adalah Allah yang setia dengan janjinya, mungkin kalau kita punya perjanjian dengan manusia, bisa dibatalkan dari pihak pembatalan sepihak istilahnya. Betul. Ada ya. Sedangkan kalau Allah sendiri tidak akan pernah membatalkan. Dia tidak akan pernah membatalkan janji itu karena Allah itu adalah kasih yang bagaimana? Kasih yang agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang berlandaskan prinsip. Itu salah satu arti daripada kasih agape itu. Baik. Kita langsung pindah ke Senin. Tadi pendeta sudah sempat menyinggung juga di Sabat Petang mengenai perjanjian dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan di hari Senin ini khusus dibacakan membahas tentang perjanjian dengan Nuh. Silakan pendeta.
Ya, kalau kita ikuti cerita tentang Nuh lah ya, Iya. kan Allah katakan, aku melihat bahwa kejahatan itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Oleh karena itu Tuhan mau menghancurkan dunia ini melalui air bah. Nah ini tadi, Allah selalu menginisiatifi atau membuat inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bukan oleh karena manusia itu baik, bukan. Bukan oleh karena manusia itu hebat, bukan. Tapi memang karena dia mau. Siapa yang dipilih oleh dia? Nuh. Lalu Tuhan katakan kepada Nuh, Nuh, aku akan bumi hanguskan dunia ini dengan air bah. Oke, kita buat perjanjian deh. Supaya kamu selamat, kamu ikuti apa yang saya perintahkan. Pertama kan bangun bahtera, lalu masuk, tinggal di dalam. Apa yang Tuhan katakan, Nuh lakukan sesuai dengan yang apa Allah perintahkan. Itulah perjanjiannya. Tetapi pada waktu tidak terjadi, ini berandai-andai saja. Seandainya Nuh mengingkari perjanjian itu, ya Nuh tidak selamat. Tetapi walaupun Nuh tidak selamat, dunia akan tetap dihancurkan. Tapi pendeta, apakah ada kemungkinan kalau memang Nuh tidak merespon itu, apakah ada orang lain yang akan Tuhan tunjuk? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi ada orang lain akan menggantikan Nuh, bisa jadi. Tapi dalam hal ini Nuh mau memegang merespon apa yang Tuhan tawarkan kepada siapa? Kepada Nuh. Nah, yang menarik dan perlu diperjelas adalah Nuh selamat bukan oleh karena Nuh mengikuti apa yang Nuh selamat bukan oleh karena Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Nuh selamat karena dia mempercayai siapa yang memberikan janji itu. Lalu manifestasi daripada percayanya itu dia ngikutin apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa seperti saya katakan, jangan sampai kita tiba di satu situasi bahwa Nuh selamat oleh karena perbuatannya, tidak. Nuh selamat oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan, kepada Allah. Oleh karena itu dia mengikuti apa yang Tuhan instruksikan. Sulit rasanya dua orang berjanji kalau tidak saling percaya. Betul. Kalau gitu sulit rasanya. Dan itu tidak akan pernah terjadi orang berjanji kepada orang yang tidak dipercayai. Tapi justru karena ada unsur percayanya, maka mereka membuat perjanjian. Saya ingat pengalaman Bella. Ya. Kembali pengalaman saya di Sumatera Utara waktu saya masih pendeta muda. Belum 1 tahun kerja. Jadi saya waktu itu tinggal di Pastori, ada sekolah di tempat itu. Lalu satu ketika ada guru panggil saya, pendeta ini bantu dulu ke kantor. Kenapa? Saya bilang, ada apa? Ini ada anak-anak berkelahi kan. Loh, kok ada anak berkelahi, lapornya sama saya dalam segitu kan. Yeah. Jadi pendek cerita, saya datang, lalu kami ngobrol-ngobrol dengan kedua belah pihak yang berantem ini, berkelahi ini. Pendek cerita, kami buatlah perjanjian untuk tidak melakukan itu lagi. Kenapa itu terjadi? Karena anak-anak itu percaya kepada apa yang guru-guru dan saya katakan, sehingga mereka mau mengikuti apa yang disepakati dalam perjanjian itu, sehingga mereka tidak lakukan lagi perkelahian antar kelas itu. Dan informasi yang saya dengar, salah satu dari anak-anak itu kalau tidak salah udah bekerja bagus di pemerintahan, dan salah satu dari mereka juga kalau saya tidak salah ingat sekarang menjadi salah satu pemimpin gereja di gereja kita di satu tempat.
Jadi intinya Bella, Nuh bisa selamat bukan oleh karena perbuatannya, tapi karena Nuh mempercayai Allah, sehingga dia memanifestasikan, menunjukkan rasa percayanya itu dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Baik, pendeta. Kita langsung pindah ke hari Selasa. Ini masih berkaitan tentunya dengan tokoh-tokoh Alkitab. Langsung pindah ke Abraham. Silakan. Ya, baik. Secara umum perjanjian Nuh dengan Abraham itu tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Nah, tetapi ada perbedaannya. Tidak jauh berbeda bukan berarti sama dengan 100%, tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah kalau di zaman Nuh, perjanjian Allah dengan Nuh, seandainya Allah mengingkari janjinya, Nuh itu akan binasa. Nuh pasti akan mati. Iya. Contohnya kan Tuhan katakan, aku tidak akan membinasakan semua karena aku lihat kamu baik. Ya, aku melihat, bukan berarti karena kebaikan Nuh Allah memilih Nuh, bukan itu. Karena Allah ingin memilih Nuh dan Allah katakan Nuh itu baik. Lalu kamu akan selamat berserta keluargamu masuk ke bahtera. Kalau Allah mengingkari janji ini, tentu Nuh tidak akan selamat. Poinnya adalah di hari Selasa saya tambahkan sedikit, perjanjian antara Allah dengan Nuh, satu resiko yang cukup berat kalau Allah membatalkan perjanjian itu. Berbeda dengan Abraham. Kalau Allah membatalkan janjinya dengan Abraham, kan Abraham tidak akan mati. Iya. Karena dia hanya disuruh pergi saja. Jadi prinsipnya sama. Karena Abraham mempercayai panggilan Allah, mempercayai Allah terhadap panggilannya, maka Abraham merespon itu. Merespon panggilan Tuhan. Disuruh keluar, beberapa banyak yang Tuhan buat agar Abraham itu memang betul-betul orang dipercaya. Puncaknya adalah pada waktu Abraham diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya. Itu puncaknya. Kenapa? Karena tidak ada yang lain lagi. Ya, kalau saya istilahkan, ya ini istilah saya, kenapa tidak Sarah sebagai istrinya? Kan itu bukan darah dagingnya Sarah itu. Walaupun Alkitab katakan menjadi satu darah, satu daging, jadi satu. Tapi secara biologis kan tidak satu daging, tapi Ishak adalah darah dagingnya. Darah daging daripada siapa? Abraham. Jadi bayangkan bagaimana keterikatan Abraham dengan anaknya Ishak itu. Tapi Abraham lebih mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia percaya 100% kepada apa yang Tuhan katakan. Walaupun akhirnya memang Allah menyiapkan satu ekor domba untuk menggantikan daripada siapa? Ishak itu. Sebenarnya di sini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita ya, pendeta. Bagaimana kita meragukan janji-janji Allah. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen, umat yang percaya, tapi meragukan. Katanya Tuhan menjanjikan ini, tapi kok sampai sekarang kok nggak dapat, kok nggak udah nunggu bertahun-tahun tapi nggak dapat. Tapi sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa janji-janji Tuhan yang bahkan tidak mungkin sekalipun seperti yang terjadi pada Nuh, pada Abraham, dengan Ishak, kejadian Ishak dan lain-lain, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Bahkan hasil dari perjanjian itu pun sangat-sangat besar, seperti Nuh bisa menyelamatkan, dia bisa membangun kembali kehidupan. Jadi sebenarnya kalau kita mau menurut saja dan mau mempercayai Tuhan seperti Nuh, Abraham, pasti kita juga akan mendapatkan janji itu. Mungkin bukan sekarang memang, tapi kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan itu adalah bukti bahwa hasil dari perjanjian antara Allah dengan manusia adalah janji yang tidak mengecewakan. Ya. Artinya kalau perjanjian itu dijalankan, kalau perjanjian itu antara manusia dan manusia itu akan sama-sama menguntungkan. Tapi ini adalah perjanjian antara manusia dengan Allah. Dalam hal ini yang diuntungkan itu bukan Allah, tapi yang diuntungkan adalah siapa? Manusia. Seperti saya katakan bahwa dalam hal perjanjian antara Allah dan manusia, keberuntungan itu tidak dirasakan oleh Allah, tapi dirasakan oleh manusia itu. Tapi kenapa Allah mau membuat perjanjian itu? Karena adalah kasih.
Betul. Itu Allah adalah kasih, seperti pendahuluan di pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa Allah mau mengadakan perjanjian? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi perjanjian itu muncul oleh karena kasih, bukan oleh karena rasa apa? Rasa takut, terpaksa dan lain apa? Dan sebagainya. Jadi kembali, keuntungan itu ada di tangan manusia. Ingat Bella, saya tidak tahu apakah itu obrolan offline atau online, saya kurang ingat. Yeah. Jadi saya ingat teman anak saya Jeremy pernah tanyakan kepada dia, Jer, kalau Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepada Yesus akan masuk surga, sepertinya kita masuk surga dipaksa kan gitu. Ada paksaan masuk surga. Lalu saya katakan, untuk menjawab pertanyaan Jeremy itu sama saya, bilang sama dia gini, Jer, emang kalau ini bahasa mereka ya, emang kalau lu masuk surga apa untungnya buat Tuhan? Nggak ada kan? Terus kalau lu nggak masuk surga apa ruginya buat Tuhan? Nggak ada juga gitu loh. Jadi masuk surga atau tidak adalah kepentingan kita, bukan kepentingan siapa? Tuhan. Bukan kepentingan Tuhan. Tidak masuk surga pun kita tidak ada ruginya buat Tuhan. Itu bahasa ekstrimnya. Kalaupun dia kita masuk surga, tidak ada untungnya juga buat siapa? Buat Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan mencintai kita. Kita ada di surga karena Tuhan mencintai kita. Kalaupun kita tidak masuk surga, itu sisi lain daripada, sering dikatakan keadilan dan kasih itu seperti mata uang yang bersebelahan ya. Ya, bayangkan orang yang tidak masuk yang tidak suka ke surga disuruh ke surga gitu loh. Kan penyiksaan namanya itu. Oke, kalau gitu kamu nggak usah lah. Kalau itu memang pilihanmu. Jadi sama seperti perjanjian Nuh dan Abraham. Kalau Nuh membatalkan janjinya dengan Tuhan, apa ruginya sama Tuhan? Tidak ada. Kalaupun Abraham membatalkan janjinya dengan Tuhan, apa ruginya buat Tuhan? Tidak ada juga. Tapi yang diuntungkan adalah manusia itu. Baik, Pendeta. Masih ada perjanjian dengan Musa yang akan dibahas. Oke, saya akan tambahkan sedikit di pelajaran hari Selasa ini di bagian Silakan, bawah. Pendeta. Bahkan saat itu Abraham menyatakan kunci hubungan iman dan perbuatan. Orang sering beda-bedakan bagaimana antara iman dan perbuatan itu nggak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan, satu melengkapi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa katakan kita mempunyai iman kalau kita tidak menunjukkannya melalui perbuatan. Betul. Nah, perbuatan kita juga tidak akan keluar dengan sendirinya kalau memang tidak ada iman. Tidak everlasting lah itu. Bella jadi ingat bagaimana Pendeta David suka memakai ilustrasi hubungan ya, Pendeta. Kalau kita tidak mencintai orang itu ya tentu tidak ada perbuatan-perbuatan yang berarti. Tapi kalau kita mencintai orang itu pasti kita akan melakukannya dengan perbuatan. Bahkan kita melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Perhatikanlah orang-orang yang sudah jatuh cinta. Yang tidak pernah dia lakukan, dia pasti akan lakukan. Betul. Pasti akan. Saya ingat waktu anak saya mendekati cewek di kampusnya, dia cerita sama saya, Di, aku pergi ke minimarket, ngapain? Beli roti. Untuk apa? Mau bikin roti bakar. Buat siapa? Ada cewek yang aku dekatin. Hah? Saya bilang, di rumah dia nggak pernah bikin roti bakar untuk dia sendiri. Jangankan untuk saya atau mamanya. Untuk dia sendiri nggak pernah. Tapi di sana, dia mau lakukan itu. Dengan kata lain, tidak heran murid-murid Yesus itu mau mengorbankan nyawanya karena cintanya kepada Yesus. Iya. Tidak heran Abraham juga mau mengorbankan anaknya karena Abraham mencintai Allahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah merasakan cinta Allah itu duluan. Wah, luar biasa sekali. Pendeta masih mau menambahkan atau kita pindah? Ini bahkan kayak tadi saya lanjutkan ya. Kita diselamatkan oleh iman. Iman yang menghasilkan perbuatan penurutan. Janji keselamatan datang lebih dahulu. Penurutan mengikuti. Ya. Janji keselamatan diucapkan, baru menurut. Janji keselamatan diucapkan, baru menurut. Sama seperti ini kan? Aku akan mengadakan perjanjian denganmu. Oleh karena gitu, bikinlah ini. Kan itu udah janji. Lalu diikuti oleh Nuh. Penurutan. Selamat. Lalu kepada Abraham juga begitu. Oke, aku akan mengadakan perjanjian, kamu akan menjadi berkat, dan orang yang berkati kamu akan terberkati, kira-kira begitu kan? Oh ya, Abraham percaya dengan janji itu, lalu
Ayo, kalau gitu kamu keluar dari kampung halamanmu, kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Seperti saya katakan tadi, puncaknya adalah dia mau mengorbankan anaknya Ishak itu. Baik, pendeta. Langsung masuk dengan Musa. Silakan, pendeta. Ini hari Rabu ya, Betul. perjanjian dengan Musa ya. Jadi tadi secara individu. Iya. Individu Nuh, individu dalam arti bukan pribadi tapi kelompok kecil lah boleh saya katakan. Abraham juga kelompok kecil tapi lebih besar sedikit bandingkan siapa? Nuh kan hanya 8 yang selamat kan. Iya. Tapi Abraham, Sarah dan Ishak juga dengan pegawai-pegawainya yang lain juga diselamatkan oleh. Nah sekarang yang lebih besar lagi itu apa? Bangsa apa? Bangsa Israel yang tinggal di Mesir waktu itu sekitar 430 tahun. Kehidupan mereka, konsep berpikir mereka, keyakinan mereka itu dengan sendirinya bergeser ya. Mereka lebih mempercayai ilah-ilah yang ada di Mesir dibandingkan kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dulunya pada waktu mereka kelaparan. Ya, karena kan awalnya kelaparan sehingga Yusuf membawa keluarganya pindah ke Mesir. Nah, dilihat di sini poinnya. Allah memilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka diselamatkan dulu keluar dari tanah Mesir. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, mereka tiba di Gunung Sinai, lalu Allah bikin perjanjian. Oke, sederhananya adalah kalau kamu memegang ketetapan-ketetapanku ini, maka kamu akan hidup enak, hidup baik. Boleh baca di dalam buku bilangan, buku ulangan, buku bilangan. Banyak sekali pengulangan di sana antara berkat dan kutuk. Tuhan katakan kalau kamu memegang ketetapanku, maka berkat-berkat ini akan menjadi bagianmu. Kalau kamu tidak mengikuti atau mengingkar akan ketetapan ini, maka kutuk-kutuk ini akan menjadi bagianmu. Itu di buku ulangan banyak sekali, itu ulangan pasal 11, ulangan 20 kalau saya tidak salah ingat itu. Jelas di sana dikasih tahu kalau mendengar dalam arti memegang perjanjian akan hidup enak lah, itu sederhananya, hidup nyaman, hidup enak, tentram. Tapi kalau kita atau bangsa itu tidak memegang perjanjian itu, maka kesusahan-kesusahan akan menjadi bagian siapa? Bagian mereka. Prinsipnya adalah janji keselamatan dulu, karena mereka merespon janji keselamatan itu dengan cara mereka mengikuti. Tapi itulah bangsa Israel kan. Selama di perjalanan, bangsa itu banyak menggerutunya, ya, selalu lupa akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Saya tidak tahu apakah mereka akan amnesia massal atau bagaimana, saya tidak tahu. Tuhan katakan langsung kepada Musa, bangsa yang lahir di Mesir itu akan dimusnahkan selama di perjalanan. Yang lahir di perjalanan lah akan masuk tanah Kanaan selain Joshua dan Kaleb. Sederhananya adalah sama seperti awal-awal pembicaraan kita. Janji keselamatan diyakini oleh iman dan itu dimanifestasikan melalui perbuatan, baik itu kepada Nuh, Abraham, juga kepada bangsa Israel melalui Musa. Baik, pendeta. Dan akhirnya setelah ada janji itu ada penurutan ya, pendeta. Ya. Dan hari Kamis perjanjian baru. Pasti tentunya perjanjian baru ini untuk kita ya, pendeta, di zaman saat ini. Ya. Silakan, pendeta. Sebelum masuk hari Kamis, Bella, saya mau baca dulu beberapa poin penting di pelajaran hari Rabu ini. Silakan, pendeta. Di alinea yang kedua itu, perjanjian ini dalam banyak cara menyatakan kembali penekanan utama dalam perjanjian dengan Abraham. Hubungan spesial Allah dengan umatnya, ya, special relationship. Mereka akan menjadi bangsa yang besar, lalu penurutan dituntut. Itu sama dengan apa yang
dilakukan kepada siapa? Kepada Abraham. Karena Allah berjanji kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Asal nurut. Ya. Lalu bangsa Israel begitu, kamu akan menjadi bangsa yang besar asal kamu apa? Nurut. Oke, kita masuk pada hari Kamis. Nah, inilah yang terjadi. Kalau pemirsa dan Bella ingat pelajaran kuartal lalu, itu kan tentang Yesaya ya. Betul. Yesaya. Ingat di utara dan selatan, 10 di utara, 2 di selatan ya. Salah satunya Yehuda di selatan. Kita tidak perlu bahas lagi nih di utara atau di selatan, nanti boleh cek lagi di Yeremia itu di bagian yang mana. Jadi prinsipnya adalah setelah bangsa itu tiba di tanah Kanaan, banyak masalah yang mereka hadapi. Zaman hakim-hakim lah, zaman Nabi pertama, lalu hakim-hakim, lalu hakim-hakim dulu maksudnya hakim-hakim, lalu zaman Nabi Samuel, Nabi yang pertama buat mereka dicatat di Alkitab, lalu zaman raja-raja. Yang mereka alami adalah, coba nanti baca buku hakim-hakim. Pada waktu mereka hidup menurut atau sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, mereka langgeng-langgeng gitu. Tetapi pada waktu mereka tidak hidup dengan baik, disitulah musuh menyerang mereka. Demikian juga dengan raja-raja juga, hakim-hakim juga. Ini hakim ini cerita berkuasa selama sekian tahun, hidupnya baik tidak baik, gitu-gitulah. Jadi kembali sederhananya adalah kalau hidup baik, baik akan datang. Kalau hidup tidak baik akan datang. Nah, tiba di satu titik, buku ini menceritakan bagaimana bangsa itu kembali dari pembuangan. Kalau kita lihat pengalaman bangsa Yehuda, ada Daniel di sana, ya, ada Daniel dari Yesaya ke Daniel itu jauh sekitar 150 tahun. Ya. Bangsa itu ditawan oleh Babylon, lalu dilepaskan oleh Media Persia, Raja Kores. Kalau Bella masih ingat, ya. Mesias dari Persia, ya. Yaitu siapa? Kores. Nah, Tuhan yang menggunakan Kores untuk membuat bangsa itu lepas dari persoalan mereka di penawanan. Betul. Lalu apa janji Tuhan kepada mereka melalui Yeremia? Kalau kamu baik-baik, akan baik hidup. Ya, buktinya Ezra, Nehemia, ya, Yeremia mengingatkan bangsa itu dengan cara bagaimana? Mari kita baca Alkitab lagi. Mari kita baca bersama firman Tuhan lagi. Mari kita puasa bersama lagi. Artinya apa? Bertobat, berubah dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang apa? Yang baik. Baik, Pendeta. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, apakah Pendeta ada tambahan di hari Kamis? Oke, saya akan bacakan di alinea kedua ini dengan nanti alinea terakhir. Iya. Perhatikan juga bahasa di sana. Allah merujuk dirinya sebagai seorang suami bagi mereka. Dia berbicara mengenai penulisan hukumnya dalam hati mereka dan menggunakan bahasa yang berasal dari perjanjian Abraham. Dia mengatakan dia pasti menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Jadi, seperti sebelumnya, perjanjian itu bukanlah sekedar persetujuan resmi dan mengikat sebagaimana halnya hukum pengadilan sekarang, tetapi perjanjian itu berhubungan dengan sesuatu yang lebih, karena ada special relationship itu, ada hubungan yang khusus di antara mereka. Lalu alinea yang langsung ke bawah, dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, seorang dapat melihat kedua unsur, kasih karunia dan penurutan. Sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya juga, Allah pasti mengampuni dosa-dosa mereka. Allah akan masuk dalam satu hubungan dengan mereka. Dan Allah akan mencurahkan rahmat-Nya dalam kehidupan mereka. Sebagai hasilnya, umat menurutinya bukan dalam cara menghafal atau seperti mesin, tetapi murni karena mereka mengenal Dia, karena mereka mengasihinya,
dan karena mereka ingin melayaninya. Hal ini menangkap inti dari hubungan perjanjian yang Tuhan usahakan dengan apa? Umat. Dengan umat. Jadi kembali kepada cerita pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita kuartal ini, bahwa perjanjian itu dibuat bukan oleh karena rasa takut, tetapi perjanjian itu dibuat oleh karena rasa apa? Rasa kasih. Baik, Pendeta. Kita langsung pindah ke hari Jumat. Oke, hari Jumat saya akan bacakan saja kutipan ini ya. Ya. Saya beri kutipan ini bagus untuk menjadi perenungan buat kita. Kuk yang mengikat kepada pelayanan ialah hukum Allah. Hukum kasih yang besar yang telah dinyatakan di Eden dan diumumkan di Sinai dan di dalam perjanjian baru ditulis dalam hati. Itu sama, Eden, Sinai, dalam hati itu sama. Itulah yang mengikat manusia kepada kehendak Allah. Jikalau kita dibiarkan mengikuti kecenderungan kita sendiri, pergi kemana kita suka pergi, maka kita akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi penganut sifatnya. Oleh sebab itu, Tuhan menetapkan kita kepada kehendak-Nya yang tinggi dan mulia, dan mengangkat kita lebih tinggi. Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Kuk pelayanan Kristus sendiri telah dipikul di dalam kemanusiaan. Ia berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kasih akan Allah giat demi kemuliaan-Nya, dan kasih akan manusia yang telah jatuh, membawa Yesus ke dalam dunia untuk menanggung sengsara dan mati. Inilah kuasa yang mengatur kehidupannya. Prinsip ini yang Ia minta agar kita terima." Artinya inisiatif itu datang dari Tuhan. Ya, Dia datang ke dunia ini mencari kita, menunjukkan kasih-Nya. Terimalah itu. Terima dengan bagaimana? Dengan iman kita. Jadi yang terpenting adalah kita menerima atau tidak ya, Pendeta? Ya, seperti di pohon itu. Respon negatif atau respon positif. Baik, Pendeta. Terima kasih. Pendeta bisa mendoakan pemirsa. Baik, terima kasih. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kembali bersyukur padamu karena kami telah mempelajari bagaimana ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Kami terlebih dahulu diselamatkan, lalu kami terima dengan iman, dan manifestasi iman kami itu akan terlihat melalui perbuatan dan penurutan kami ya Tuhan. Terima kasih atas pekabaran ini. Berdoa juga bagi pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena janji Tuhan telah menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kita akan berjumpa lagi di diskusi Sekolah Sahabat pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.